Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program curhatnya Zain Permana, di mana saya akan bacain beberapa curhatan dan ngebahasnya dari sudut pandang psikologi atau dari pengalaman konseling yang pernah dialami atau ditangani sehari-hari. Jadi kalau teman-teman lagi butuh curhat, tapi pengen dibahasnya nggak langsung, tapi dibahasnya nanti di konten di YouTube saya, boleh direct message aja, DM aja di Instagram Zain Permana. Nanti ada link di bawah ya, follow juga jangan lupa. Atau boleh juga direct message-nya kalau pengen diskusi curhat interaktif itu di Filosofi Ruang Hati. Ya, nanti juga akan saya masukkan linknya di bawah ya, Filosofi Ruang Hati. Kita baca curhatan kali ini, apa dari siapa ya. Ini dia. Nah, dia curhat kayak gini nih. Kak, dia bilang mau menikahi saya setelah diklat pekerjaan barunya. Dan waktunya tidak tahu kapan. Sementara saya trauma pacar saya yang dulu cinta lokasi sama teman satu diklatnya. Dan yang membuat saya takut juga, kemarin ada perempuan yang suka dan nanti akan diklat sama-sama. Kejadiannya betul-betul mengingatkan saya. Nah, oke, kira-kira kalau teman-teman punya punya komentar mungkin atas kasus ini, boleh langsung aja your idea ya. Coba drop your idea di kolom komentar. Kira-kira punya ide apa tentang kisahnya si sahabat kita ini. Jadi ada orang yang mau nikahi dia katanya, dan bilangnya mau nikahi dianya nanti setelah diklat. Tapi diklatnya nggak tahu kapan ya, atau mungkin diklatnya tahu sampai kapan tapi nggak tahu kapan nikahinnya. Sementara si cewek ini udah punya pengalaman, dulu juga ada cowok yang katanya mau nikahin dia, tapi nunggu diklat, di diklatnya malah cinta lokasi, jatuh cinta sama orang yang juga sama-sama lagi diklat. Nah, ternyata si cowok yang sekarang ini berpotensi, punya peluang yang tinggi juga untuk punya hubungan yang sama atau cinlok juga dengan orang lain. Karena ternyata ada cewek yang suka sama dia dan barengan diklat juga. Kalau menurut teman-teman, apa nih kalau misalnya lihat teman-teman diminta untuk ngasih saran ke orang ini, kira-kira ngasih saran apa? Nah, dia galau gitu ya. Gimana nih cara menyikapinya gitu ya. Kalau teman-teman boleh saya tunggu di kolom komen. Jadi boleh di pause dulu sekarang. Kira-kira teman-teman mau komen apa, mau ngasih nasihat apa, atau punya ide apa tentang hubungan si cewek ini sama si cowoknya yang akan diklat. Boleh, saya tunggu dulu. Silakan. Terima kasih ya teman-teman yang udah share pikirannya di kolom komentar, atau malah langsung direct message ke saya untuk curhat. Barangkali justru malah punya pengalaman yang sama. Tapi kalau menurut pendapat saya, ini bukan trauma namanya ya. Ini bukan juga sebuah kejadian psikologis yang aneh, tapi ini ya memang si cewek ini memang mengulang kejadian yang sama aja. Masalahnya dia mau belajar nggak dari kesalahan di masa lalu gitu ya. Atau ini bukan kesalahan sebetulnya, bisa jadi ini cara Allah mau nunjukin kepada si yang curhat, si cewek ini, bahwa cowok ini not worth it ya, nggak pantas, memang nggak layak untuk jadi seseorang yang serius untuk menikahi. Jadi ya ini harus diwaspadai juga ya, orang yang betul-betul serius akan, jadi gini, ciri bahwa seorang lelaki serius sama kita itu ngelamar, ngelamar, bukan menjanjikan akan menikahi. Jadi melamar dengan menjanjikan akan menikahi beda gitu ya. Jadi di kasus apapun, mau kasus diklat, yang non diklat, yang udah kenal lama, yang udah temen dekat, orang yang serius itu datang melamar, bukan menjanjikan. Jadi contohnya gini, kalau si cewek ini namanya A, cowoknya namanya B. Nah, B ini datang ke si A, terus bilang ke si A, aku akan menikahi kamu ya, kapan? Mungkin tahun depan. Itu menjanjikan namanya. Tapi kalau orang yang serius, cowok yang serius itu nggak gitu.
bolehkah aku datang ke orang tuamu, aku mau ngobrol, ngapain? Aku mau ngomong sesuatu sama orang tua, itu udah ngelamar namanya. Datang ke orang tuanya ngomong bahwa dia mau serius, itu udah ngelamar namanya. Jadi buat si tokoh yang ini, mau berapa kali ketemu cowok, mau berapa puluh kali dikenalkan sama cowok dan dia diklat, kasusnya akan sama kalau cuma sekedar menjanjikan. Makanya kalau mau yakin dia betul-betul serius, ya suruh dia melamar bahkan sebelum diklat gitu. Ya kalau masih seperti ini ya itu namanya mengulang kisah yang lama. Ya otomatis, jadi kan gini, cinta itu datang bukan karena kesetiaan. Cinta itu komitmen karena kebiasaan. Cinta itu komitmen karena kebiasaan. Kalau orang sudah biasa berada pada satu tempat, cinta itu akan tumbuh. Maka seringkali orang nggak usah nikah, punya cinta untuk nikah, nggak usah juga nggak apa-apa. Karena seiring dengan kebiasaan, cinta itu akan muncul. Termasuk ini nih, cowok ini nih. Cowok ini udah kebiasaan berdua bareng, diperhatiin pas lagi diklat, yang mending sama yang lagi diklat daripada sama kamu. Begitu. Dan ini juga jadi warning saya, jadi warning semacam nasihat mungkin ya buat para perempuan di luar sana yang sedang menyimak atau menonton. Jangan mudah untuk percaya bahwa si laki-laki ini atau laki-laki manapun akan menikahi kita hanya dengan bilang dia mau menikahi kita. Laki-laki yang serius itu akan datang ke orang tua kita dan melamar gitu. Itu buat para cewek nih. Buat para cowok, please kalau mau serius jangan ngejanjiin apa-apa. Datang ke orang tuanya, buktikan, cari tanggal. Udah, jadi biarlah nanti orang tuanya dan anaknya yang ngobrol, nerima atau enggak kita. Kalau diterima lanjut, kita bertanggung jawab, berkomitmen. Kalau enggak ya nothing tulus. Jangan menjanjikan. Kitanya nothing tulus, tapi si perempuannya kita jerat dengan janji-janji semu dan palsu. Itu zolim namanya, dosa besar itu ya. Makanya buat para cowok, please gentleman, please be gentle. Datang ke orang tuanya, tanya butuh berapa, butuh apa supaya aku bisa meminang anakmu gitu ya. Udah gitu biarlah mereka yang memutuskan. Kalau ternyata nggak bisa, butuh segini gitu, aku nggak sanggup, ya udah mundur langsung, nggak usah ngejanjiin, mundur gitu. Jangan nggak gentle kayak gitu tuh, janji mau menikahi tapi diklat dulu, ketemu sama yang sayang, pusing ya. Jadi please komitmennya disakralkan, diseriuskan dengan action, bukan dengan janji ya. Ini mudah-mudahan dari curhatan ini kita bisa clear soal relasi. Karena relasi itu ada akad, tergantung kesepakatan, tergantung perjanjian. Kalau janjinya itu adalah perjanjiannya atau kesepakatannya karena janji, ya makan janji aja terus, mau gitu kita terus-terusan makan janji kan enggak. Gitu. Itu terima kasih kalau teman-teman punya kisah yang serupa atau kayaknya nggak sependapat sama saya, drop your comment di kolom komentar, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau teman-teman mau curhat boleh DM saya di Zain Permana atau di Filosofi Ruang Hati kalau pengen curhatnya sharing dan saya balas. Like jika teman-teman suka video ini, merasa terbantu, tolong share kalau ada orang yang mungkin lagi galau soal hal yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.